Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 8 September 2024. Hari Minggu biasa ke-23. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yesaya, bab 35, ayat 4 sampai dengan 7a. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat Rasul Yakobus, bab 2, ayat 1 sampai dengan 5. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, serta berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini," sedang kepada seorang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah saja di sana," atau "Duduklah di lantai ini, dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, saudara-saudara terkasih, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman, dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 7, ayat 31 sampai dengan 37. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian, sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya, "terbukalah." Seketika itu, terbukalah telinga orang itu, dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Membuka mata untuk melihat. Menjalankan hidup yang dikehendaki Tuhan tentunya menjadi kerinduan bagi banyak orang.
Hari ini, kita semua dipanggil Tuhan untuk melihat seberapa jauh kita memaknai hidup. Ajakan untuk menyadari diri dengan membuka mata ditegaskan secara menarik dalam bacaan pertama. Yesaya menarasikan rahasia anugerah keselamatan bagi umat Allah. Secara terang-terangan, Yesaya meyakinkan kedatangan Tuhan sebagai juru selamat. Menurut Yesaya, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Dari Yesaya bab 35 ayat 4 sampai dengan 5. Pernyataan ini menunjukkan usaha Yesaya untuk meyakinkan umat beriman pada harapan akan keselamatan yang dimaksudkan Tuhan. Dalam bacaan kedua, Yakobus menekankan pentingnya mencintai kesetaraan sebagai bagian dari karya keselamatan Allah kepada sesama. Awalnya, Yakobus membuka dengan sapaan salam yang hangat. Ia menyapa manusia dengan sebutan saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman. Bandingkan Yakobus bab 2 ayat 1. Sapaan tersebut menunjukkan keterbukaan hatinya untuk melihat yang lain sebagai partner dan saudara yang sama-sama menginginkan karya keselamatan Allah. Saat Yesaya menekankan pentingnya membuka mata untuk melihat karya keselamatan Allah, maka Yakobus mengajak umat beriman untuk mengasihi sesama yang tercipta dengan banyak perbedaan. Markus dalam catatannya menceritakan mukjizat yang dilakukan Tuhan kepada seorang yang tuli. Markus dalam hal ini membenarkan ramalan Yesaya tentang keselamatan Tuhan kepada orang tuli dan buta. Anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada umatnya tentunya tidak semerta-merta diberi begitu saja. Untuk memberikan keselamatan kepada umatnya, tentunya berdasarkan karya hidup orang yang menaati perintahnya. Benar kata Yakobus, Tuhan akan memberikan kerajaan kepada setiap orang yang mengasihinya. Markus menulis demikian, "Terbukalah, maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepaslah pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik." Dari Markus bab 7 ayat 35. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan diberikan keselamatan dan anugerah hidup yang bahagia. Melalui sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk membuka mata dan melihat secara lebih jauh. Membuka mata berarti membiarkan Tuhan bekerja dalam karyanya atas kita, dan kita membuka hati untuk menerima tugas mulia sebagai partner kerja, mewartakan karya keselamatan Allah. Kita diajak untuk membuka mata dan melihat yang lain sebagai subjek yang setara serta sama di mata Tuhan. Maka, niat membedakan yang satu dan lainnya atas dasar kejahatan merupakan sikap yang tidak menyenangkan Tuhan dan sesama manusia. Sikap kasih dan sayang yang diinginkan Tuhan hendaknya tidak hanya hidup dalam niat dan narasi, tetapi menjadi nyata agar setiap orang turut merasakan keselamatan yang dimaksudkan oleh Allah. Tulisan oleh R.P. Benedictus Bani Okarm. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, hanya mereka yang tidak mau melihat, yang benar-benar buta, hanya mereka yang tidak mau mendengar, yang sungguh tuli. Kami mohon kepadamu, bukalah mata dan telinga kami terhadap segala kebaikan yang telah Kau laksanakan dengan perantaraan orang-orang pilihan-Mu, sehingga kami dapat memberi kesaksian semua yang dibuatnya itu baik dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini.
Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.